Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudiatullah dengan NIM 333217003. Saya akan menjelaskan atau mengkritik tentang disrupsi digital, yang dimana disrupsi digital ini akan mengubah landscape berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Jika kita tidak melakukan game changing atau persiapan, maka kita akan terjadi shock ataupun suatu masalah di mana-mana. Dunia akan diserang oleh berbagai hal yang berbasis dengan digital, termasuk more for less dan more for zero. Tentu saja hal ini akan membunuh dalam segala bidang yang masih menggunakan hal-hal tradisional, baik itu dalam pendidikan yang masih dalam tatap muka, ataupun yang masih menggunakan kelas-kelas gitu, ataupun di pekerjaan gitu, yang masih menggunakan tenaga manusia. Opini saya tentang hal ini itu adalah kita harus segera menyiapkan segala sesuatu untuk ke depan. Jangan sampai kita berleha-leha dengan kehidupan yang kehidupan yang biasa aja gitu, tanpa memikirkan buat ke depan yang sebentar lagi itu akan dirubah dengan berbagai digital gitu. Baik itu pekerjaan rumah yang awalnya manual sekarang bisa otomatis atau diganti dengan digital, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang awalnya dikerjakan dengan manusia bisa dikerjakan dengan mesin. Memang hal itu sangat baik gitu, karena bisa mempermudah pekerjaan manusia yang awalnya membutuhkan tenaga, baik sekarang bisa diubah gitu atau diganti dengan mesin gitu. Jadi manusia tidak capek-capek. Akan tetapi dengan hal negatifnya, banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang ditinggalkan, sehingga banyak manusia yang tidak siap akan hal itu akan terjerumus gitu, atau akan tenggelam ke bawah gitu, akan mundur, sehingga orang itu tidak bisa mengikuti zaman, hanya ikut-ikut saja. Hal yang harus kita lakukan adalah berupaya sebaik mungkin menyadarkan diri sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun pihak pemerintah untuk segera memberikan sosialisasi atau memberikan pelatihan yang berbasis digital untuk mempersiapkan generasi-generasi ke depan. Karena jika tidak dipersiapkan dari dini, maka akan terjadi shock ataupun masalah di mana-mana. Apalagi di negara yang masih kurang akan memikirkan dunia ke depan. Masyarakat yang masih memikirkan udahlah yang penting bisa hidup gitu. Tapi dari pihak pemerintah yang terutama itu yang masih yang seharusnya itu menyadarkan masyarakatnya itu akan pentingnya generasi ke depan, generasi yang bisa mengubah segala pekerjaan manusia yang berbasis tradisional itu bisa ke digital gitu. Tidak hanya itu, pemerintah ataupun dari diri kita sendiri juga bisa mengontrol baik dari lingkungan sekitar, lingkungan lingkungan sekitar dan bisa memberikan ilmu kita yang sudah didapatkan dari bangku perkuliahan ataupun dari pengalaman kita untuk membagikan ke masyarakat yang masih di bawah ataupun masyarakat pinggiran. Salah satu contoh akibat disrupsi digital itu banyak sekali
baik itu dari pendidikan contohnya. Sekarang kan lagi COVID ya, nah ini tuh pelajaran juga sih. Jadi banyak manusia ataupun masyarakat yang belum bisa menerima akan perubahan ini, yang notabene masyarakat itu masih berpikir lebih efektif yang offline gitu atau yang tatap muka, sehingga hasil dari belajar anak-anaknya sangat kurang. Bahkan di daerah sekitar sini itu banyak orang tua maupun anaknya yang belum bisa menggunakan handphone ataupun semacam Meet ataupun Zoom. Dan masih banyak juga orang tua yang belum siap gitu akan keadaan ini, karena dari banyaknya segi ekonomi yang menengah ke bawah. Jadi orang tua itu berusaha kayak meminjam uang untuk dapat beli HP ataupun Android. Nah, di samping itu banyak efek-efek yang yang karena ketidaksiapan ya, masyarakat jadi butuh beberapa tahun atau beberapa hari untuk menstabilkan ataupun mengikuti arusnya gitu. Nah, tidak hanya di bidang di bidang pendidikan, tapi pandemi ini itu merubah semuanya. Hampir semua pekerjaan itu jadi online ataupun tidak tatap muka, karena banyak perusahaan-perusahaan yang awal, apalagi yang baru pertama COVID itu tidak mau mengambil resiko, sehingga para pegawai itu mengambil keputusan untuk kerja di rumah. Akan tetapi jika perusahaan itu tidak menyiapkan atau yang sudah belum bisa mempersiapkan, makanya perusahaan banyak yang kolaps, baik itu perusahaan kecil menengah. Apalagi saya adalah calon buat lulusan ataupun tenaga kerja baru, yang di situ itu adalah masalah ataupun trigger gitu buat saya sendiri untuk merubah ataupun mempersiapkan segala sesuatu untuk ke depan gitu. Karena kita nggak tahu gitu, buat ke depan itu setelah diubah dengan digital, apakah masih bisa ikut bekerja di pabrik yang masih menggunakan tenaga manusia. Tapi kita mempersiapkan jiwa-jiwa kerja untuk yang berbasis digital, baik itu di perusahaan yang berbasis digital ataupun melakukan usaha yang berbasis digital gitu. Ya, dengan mempersiapkan hal tersebut dari sekarang, segera mengubah proses pertanian khususnya, karena emang di sini kan pekerjaannya rata-rata pertaniannya. Jadi pengen ada suatu alat yang bisa mengubah kesiapan saya dalam upaya ataupun perubahan di dunia digital ini masih sangat kurang, karena memang di lingkungan, khususnya lingkungan saya ini masih banyak sekali pengetahuan yang kurang gitu, baik dalam hal pendidikan maupun hal kerja gitu. Karena di sini tuh karena emang daerah pojok, jadi daerah yang masih menggunakan segala sesuatu tuh tradisional gitu. Jadi yang berbasis digital itu sangat kurang, bahkan tidak ada gitu. Jadi persiapan yang saya ingin lakukan tuh di sini kayak memberikan sosialisasi ataupun
memberikan ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah, dan ingin apa ya, mengubah ataupun memberikan suatu apa ya, memberikan suatu alat ataupun apa ya, sesuatu hal pekerjaan baru gitu yang itu bisa dilakukan oleh masyarakat banyak. Dan saya juga pengen mengubah ataupun pengen memberikan aspirasi atau kepada masyarakat untuk segera mengubah memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar untuk segera memperbaiki ataupun mengubah pola pikir yang awalnya hanya mengikuti zaman, sekarang mempersiapkan zaman gitu. Dengan memberikan edukasi, sosialisasi, dan praktek gitu. Baik itu di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dunia kerja. Ya, rata-rata pekerjaan di sini itu adalah pertanian, perdagangan, dan juga kuli bangunan. Nah, bagaimana etika profesi dalam menanggapi disrupsi digital ini? Ya, kita harus hanya bersikap pantang menyerah ataupun sikap yang siap gitu dalam segala hal gitu, dan menyiapkan segala sesuatu untuk ke depan, baik itu hal buruk ataupun hal baik yang akan terjadi di masa depan dengan adanya perubahan digital ini. Jadi jangan sampai kita melakukan hal ya sudahlah ataupun bermalas-malasan dengan yaudah nanti juga ngikutin zaman aja gitu. Jangan sampai kita pasrah ataupun melakukan hal bodoh yang hal itu bisa menghancurkan diri sendiri. Cukup sekian opini dari saya. Semoga opini yang saya berikan itu bisa dicerna ya, karena memang dalam hal disrupsi digital ini sangatlah penting gitu buat kehidupan ini, karena jika tidak dipersiapkan maka akan hancurlah baik dari diri sendiri maupun keluarga kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang ini.